Mujizatmu sungguh nyata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Di saat ku tak berdaya, tetap ku berharap, Yesus Kaulah penyembuhku. Yesus, 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 ajaiblah namamu. Yesus, 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 Juru Selamat.
Yesus, namamu Yesus, nama yang berkuasa di dalam hidupku. Yesus, namamu Yesus, selalu menjagaku dan menolongku. Yesus, Yesus, ku sembahkan. Yesus, Yesus, penyembuhku. Yesus, namamu Yesus, nama yang berkuasa di dalam hidupku. Yesus, namamu Yesus, selalu menjagaku dan menolongku. Yesus, Yesus, ku sembahkan. Yesus, Yesus, penyembuhku. Yesus, oh Yesus, ku sembahkan. Yesus, Yesus, penyembuhku. Yesus, Yesus, ku sembahkan. Yesus, Yesus, penyembuhku. Terima kasih Tuhan, sebab hanya karena kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Kasih-Mu selamatkan hidupku dalam gelap dosa. Kau mengasihiku. Kasih-Mu
Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kalvari, bukti kasih sejati dalam gelap dosa, Kau tebus hidupku. Darah-Mu, karya kasih abadi dalam hina celah, Kau mengampuniku. Salib-Mu layakkan hidupku. Ku ada di kemuliaan-Mu, berserah seluruh hidupku. Sang Raja Yesus mulia. Engkau mulia. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa hanya kasih-Mu yang menyelamatkan kami Tuhan. Sebab itu kami mau katakan bahwa Engkau satu-satunya pengharapan kami. Yesusku, pengharapanku. Haleluya, haleluya. Yesusku, pengharapanku. Haleluya, haleluya. Yesusku, pengharapanku. Haleluya, haleluya. Salib-Mu layakkan hidupku. Ku ada di kemuliaan-Mu, berserah seluruh hidupku. Sang Raja Yesus mulia. Salib-Mu layakkan hidupku. Ku ada di kemuliaan-Mu, berserah seluruh hidupku. Sang Raja Yesus mulia. Salib-Mu layakkan hidupku. Ku ada di kemuliaan-Mu, berserah seluruh hidupku. Sang Raja Yesus mulia. Shalom. Percaya ada kemenangan, amin. Percaya ada mujizat Tuhan, amin. Mari satu hati berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan kami yang baik. Selama-lamanya kami mengagungkan-Mu Tuhan. Sebab yang kami tahu anugerah-Mu, berkat-Mu, pertolongan-Mu ada dan kuasa-Mu menyertai setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyembah-Mu, menaikkan syukur pujian kami. Karena hanya Yesus saja yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Ini kami mau menaikkan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di
dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat. Amin. Dalam hati-Mu ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari dengan hati penuh syukur, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan, bawaku dekat. Dalam hati-Mu ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari rasakan lawatan Tuhan, katakan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, Yesus. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Kami mau merasakan kasih-Mu, Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Kami mau terus ada dalam kasih-Mu, Yesus. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari penuhi, mari lawat setiap
setiap kami Tuhan. Nui hatiku, mari puji Dia dengan penuh kerinduan. Dengan hadir-Mu ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, amin, dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, Yesus, dan indahnya kekudusan-Mu. Lui dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, hanya Kau-Mu, dan ku menyembah-Mu. Lui dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari mengangkat tangan, puji Yesus Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Yesus, dan indahnya kekudusan-Mu. Lui dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Lui dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari mengangkat tangan, katakan, ku rasakan kasih-Mu. Mari anak-anak Tuhan memuji Yesus Tuhan, sebab Engkau baik dalam hidup kami. Terlalu baik Engkau dalam hidup kami Tuhan. Lui dengan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, ku menyembah-Mu, Yesus. Lui dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Lui dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Hadirat-Mu, Mari naikkan pujian syukur
Ada kuasa dalam penyembahan, ada kesembuhan dalam penyembahan, ada mujizat dalam kesembuhan. Sungguh indah yang ngorbananmu bagi, amin, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Oh Yesus, kami mengasihi. Sungguh indah yang kau pikirkan bagiku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari angkat tanganmu, katakan sungguh. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Kami memuji-Mu Yesus. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh Yesus, sungguh indah. Mari angkat tanganmu, katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Kuasa salibmu menyelamatkanku. Oh, kau baik Yesus Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Mari bersama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin, amin. Dalam untuk dimengerti, oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami mengangkat tangan, kami memuji-Mu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh Yesus, sungguh indah. Mari angkat tanganmu menyembah Yesus Tuhan. Siara lama kami menyembahmu. Pengorbananmu buatku hidup Yesus. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami. Ya oh Yesus, kami menyembahmu. Naikkan pujian syukurmu, naikkan sembahmu bagi Yesus Tuhan. Percaya dalam penyembahanmu ada mujizat Tuhan, sebab yang kau sembah adalah Tuhan yang hidup. Kami menyembahmu, kami sembah Yesus. Kami menyembahmu Tuhan, selama-lamanya Engkaulah Tuhan kami. Kami naikkan syukur kami, besar setiamu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh Yesus, sungguh indah. Mari angkat tanganmu, katakan dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan. Kaulah Raja, Kau Raja. Amin Yesus, yang bertahta, yang berkuasa. Panggil nama Tuhan kita yang hidup, Yesus. Amin. Kau Rajaku. Bersama naikkan pujian, angkat tanganmu, katakan dimuliakan, ditinggikan. Kami memuji Yesus, kami yang hidup selama-lamanya.
Amin, amin, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Ya, tadi pagi heboh sekali. Gereja tidak muat. Penuh sesak di sini, lalu di bawah lobi juga penuh sesak, lalu di parkiran juga orang berdiri-diri penuh sesak. Karena ada Pastor Andi Simon yang berkunjung ke sini tapi tanpa pemberitahuan sama sekali, bahkan tanpa kontak saya sama sekali. Cuma kalau diundang tidak mau datang, kalau enggak diundang datang-datang sendiri. Itulah Pastor Andi Simon. Dan ketika dia sudah mengumumkan di YouTube-nya, kemudian orang-orang tadi pada datang ke sini, lalu ada yang merasa kenal saya, lalu pergi ke lounge, kemudian minta ketemu langsung untuk didoakan secara pribadi. Tetapi Pastor Andi Simon di lounge juga berkata, nanti saja ikut ibadah. Jadi saya juga tidak bisa nyuruh untuk mendoakan, jadi betul-betul dia tidak tergantung orang gitu. Lalu setelah sepi, dia mendekati saya, lalu dia berkata begini, aku jaga supaya aku tetap lurus. Kalau nanti ada orang yang mengundang aku mau, yang punya uang mengundang aku, lalu aku mau, nanti aku jadi bengkok. Aku mau lurus. Jadi berangkat dari pastor jalanan, penyembuh jalanan, setelah dia berhasil seperti sekarang, tetap dia mau lurus, tidak mau bengkok. Gitu. Kalau misalnya diundang orang, nanti ending-endingnya yang kaya, yang miskin akan dibeda-bedakan. Kalau diterima semua juga enggak mengatasi. Maka ikut ibadah, selesai ibadah di jalanan, dia doakan di jalanan. Oke. Saudara perhatikan Tuhan Yesus ketika datang ke bumi itu diutus Bapa untuk membangun relationship manusia kepada Bapa itu dipulihkan. Ada 3 hal yang dia lakukan. Dia memberi teladan sempurna dalam menghargai relationship. Demi relationship dengan kita, itu satu, Yesus mengasihi. Dia betul-betul mengasihi. Dia datang ke bumi, ketemu orang sakit, dia jatuh belas kasihan. Ketemu orang lapar, dia jatuh belas kasihan. Ketemu orang yang sedang merasa terbuang, tersingkir sendirian, dia juga belas kasihan. Ketemu orang yang dirasuk setan, jadi dia mengasihi. Saya beritahu kepada saudara, Yesus itu mengasihimu. Dia membangun relationship dengan kasih kepada kita. Yang kedua, bukan hanya dia mengasihi, tetapi dia itu setia. Ada orang yang tahun pertama mengasihi, tahun berikutnya sudah langsung membenci. Tetapi Tuhan Yesus, dia terus-menerus setia. Kasihnya tidak berubah kepada saudara. Inilah relationship yang Yesus berikan kepada kita semuanya. Dan yang ketiga, dia itu sampai korban. Kasihnya tidak berubah, setia, bahkan kemudian sampai korban. Dia korban nyawa. Betul-betul dia mengorbankan nyawa. Tuhan melihat supaya masuk surga, kan orang harus sempurna. Tidak ada dosa, tapi semua orang berbuat dosa. Dan Bible berkata, upah dosa itu mati. Dan karena semua manusia tidak ada yang enggak dosa, dan upah dosa mati, Yesus berkata, ya biar aku yang korban.
Biar aku yang mati, supaya yang percaya kepadaku hidup. Biar aku yang terkutuk, supaya yang percaya kepadaku diberkati. Biar aku yang dihina, supaya yang percaya kepadaku dimuliakan. Biar aku yang berteriak Eloi, Eloi lama sabachthani. Kenapa aku ditinggalkan? Supaya yang percaya kepadaku tidak pernah ditinggalkan, tetapi disertai Tuhan selama-lamanya. Dan itulah Yesus untukmu, untukku. Dia rela mati di Golgota untuk menebus dosa, menebus kita dari segala dosa kita. Untuk urusan kekal, cuma Yesus solusinya. Ada banyak jalan menuju Roma, cuma ada satu jalan menuju surga, yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan saja. Yang percaya tepuk tangan meriah bagi Kristus Tuhan. Katakan amin. 3 hal tadi demi relationship dengan kita. Yesus mengasihi, Yesus setia, Yesus berkorban. Katakan bersama saya, Yesus mengasihiku, Yesus setia padaku, Yesus berkorban bagiku. 1, 2, 3. Yesus mengasihiku, Yesus setia kepadaku, Yesus berkorban bagiku. Ayo kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Katakan amin. Nah, sekarang semua kita ini orang-orang yang sudah memiliki relationship dengan Bapa melalui Dia. Dan Bible berkata, siapa yang percaya kepada Yesus, dia memiliki kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Punya kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Siapa di sini anak Tuhan? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Katakan amin. Tapi firman Tuhan menyebutkan, Bapa itu cuma punya anak tunggal. Cuma punya anak satu-satunya. Lalu saudara mengaku anak Bapa juga. Yang benar firman atau saudara? Jelas Alkitab katakan, dia cuma punya satu putra tunggal. Lalu saudara angkat tangan semua. Yang betul yang mana ini? Semua saudara betul. Cuma saudara ini anak adopsi. Ketahuilah bahwa saudara itu anak adopsi. Anak tunggal Yesus, saudara semua adalah anak adopsi. Saudara diangkat menjadi anak karena Kristus Yesus. Dan puji Tuhan, sekarang saya anak Tuhan, saudara anak Tuhan. Dan firman Tuhan menyebutkan begini, ketika kita masih menjadi musuh Tuhan, Dia telah menebus kita, mengasihi kita, setia kepada kita, dan rela berkorban mati bagi kita. Ketika kita masih menjadi musuh, masih berdosa, Dia sudah mengasihi, setia, rela mati bagi kita. Nah sekarang setelah kita menjadi anak, masa salah dibuang? Masa kemudian hilang keselamatan? Jadi musuh saja? Dikasihi, setia, rela mati. Setelah jadi anak, salah, masa dibuang? Yang saya mau sampaikan kepada saudara, ketika engkau jadi musuh saja sudah dikasihi, ketika engkau sudah menjadi anak, sekali engkau diadopsi menjadi anak. Dan kata diadopsi menjadi anak itu ada di surat Roma. Dan peraturan di Romawi, orang yang mengadopsi menjadi anak, peraturan Romawi itu tidak bisa dibatalkan, tidak bisa gugur. Saya beritahu kepada saudara, engkau sekali anak, selama-lamanya engkau adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Ayo kita tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Oke, nah puji Tuhan, sekarang saudara anak Tuhan, saudara warga surga, saudara dapatkan anugerah, bukan karena hasil usahamu. Nah, ketika kita masih hidup di bumi, biarlah
tiga tadi menjadi percontohan ketika kita membangun relationship dengan sesama. Ini the best relationship yang saya mau sampaikan kepada saudara, teladan Yesus. Minggu lalu saya menyampaikan materi prinsip relationship dengan Tuhan. Dan itu yang terpenting, mengutamakan relationship dengan Tuhan di atas apapun. Saudara bisa simak di YouTube YHS Media Ibadah Kebangkitan minggu lalu. Bisa saudara nanti pulang bisa lihat, oh yang utama itu relationship dengan Tuhan toh. Hari ini saya akan membahas prinsip relationship dengan sesama. Karena kan kita masih bergaul di bumi, bertemu dengan orang-orang sesama. Mari kita lihat seberapa kita menghargai relationship dengan seseorang ketika dihadapkan pada situasi yang tidak baik. Ada 3 peristiwa di Bible yang membahas tentang relationship yang kita contoh tadi kesimpulannya dari Tuhan Yesus. Yang pertama adalah tentang kasih, kesetiaan, dan pengorbanan. Oke. Tentang kasih, ada peristiwa Yonatan dan Daud. Di 1 Samuel 18 ayat 1, setelah itu pada waktu ia selesai berbicara dengan Saul, jiwa Yonatan terjalin dengan jiwa Daud. Yonatan mengasihinya seperti mengasihi jiwanya sendiri. Saul menahan Daud pada hari itu dan tidak membiarkan ia pulang ke rumah ayahnya. Yonatan dan Daud membuat suatu perjanjian karena ia mengasihinya seperti mengasihi jiwanya sendiri. Diulang lagi, seperti mengasihi jiwanya sendiri. Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Berkomitmen membuat perjanjian menjadi very best friend. Nah, kita bisa belajar bagaimana dan apa yang membuat relationship Yonatan dan Daud itu kuat gitu. Di 1 Samuel 18 ayat 4 dikatakan, Yonatan melepas jubah miliknya. Yonatan ini anak raja, pangeran. Daud itu kacung, penggembala 2-3 ekor domba. Yonatan melepas jubah miliknya, memberikannya kepada Daud. Juga pakaian perangnya, bahkan sampai pedang, panah, dan ikat pinggangnya. Ayat 5, Daud pergi kemanapun Saul mengutusnya dan ia bertindak dengan bijaksana. Saul menempatkannya sebagai pemimpin para prajurit perang dan ia diterima dengan baik dalam pandangan seluruh rakyat, juga dalam pandangan para hamba Saul. Nah, perhatikan saudara, relationship dengan sesama, Yonatan dan Daud. Yonatan menanggalkan jubahnya, pakaian perangnya. Ketika membangun relationship yang baik, itu tidak mempertahankan status. Oh, anak raja, pangeran. Tidak, saudara. Dia menanggalkan kedudukannya itu. Panah dan pedang ikat pinggangnya, ini gambaran kekerasan toh. Dia tidak membangun relationship dengan kekerasan. Yonatan menanggalkan statusnya sebagai putra mahkota, menanggalkan egonya, kehebatannya. Jadi Bible mengajarkan ketika saudara membangun relationship, itu tidak memedulikan who you are, who I am. Bukan siapa lu, siapa gua. Bukan, saudara. Jangan pernah mengasihi seseorang karena embel-embelnya, titelnya, dia anak siapa. Kalau titelnya banyak, wah saudara minder. Kalau tidak punya titel, oh saudara rendahkan. Bukan begitu yang diajarkan Bible. Mengasihi itu apa adanya. Jangan seperti orang yang di luar mengasihi karena ada apanya. Yonatan murni bersahabat dengan Daud. Yonatan tidak merasa insecure. Walaupun Saul bapaknya mengajak Daud ini di rumahnya. Yonatan tidak merasa insecure karena Daud menang terus setiap dikirim ke medan perang.
Dan Daud diterima baik oleh semua orang. Yonatan tidak takut. Yonatan tidak berpikir, wah bisa-bisa Daud yang dijadikan raja nanti, bukan aku. Padahal kan aku putra mahkota. Yonatan tidak menilai dengan cara berpikir seperti itu. Yonatan sangat secure dengan sahabatnya ini. Yonatan bisa melihat Daud berhasil. Yonatan bisa melihat Daud maju disertai Yahweh. Menanggalkan status ego dan insecurity. Dari Yonatan ini kita bisa belajar menghargai relationship. Oh begitu toh. Tidak memandang rendah, tidak membangun relationship hanya dengan orang yang bertitel, tetapi itu ajaran firman. Apalagi yang bisa kita lihat? 1 Samuel 19 ayat 4. Kemudian Yonatan membicarakan hal-hal yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya dan berkata kepadanya, janganlah kiranya raja berdosa terhadap hambanya, terhadap Daud, karena ia tidak berdosa terhadapmu. Juga karena pekerjaan-pekerjaannya bagimu sangat baik. Ini Yonatan membela Daud di depan bapaknya, mengatakan kebenaran, memberikan pembelaan. Yonatan tidak membiarkan Daud celaka. Ia mencegah Saul melakukan pembunuhan kepada Daud dan mengingatkan kebaikan Daud pada Saul. Apakah kemudian Yonatan rugi menghargai relationship dengan cara itu? Ternyata tidak. Dia membangun relationship berdasarkan kasih. Apakah rugi? Padahal Daud ini ada di bawah ketika itu. Ternyata tidak. Ketika zaman berganti, Yonatan punya anak, bapaknya yang raja sudah mati, dan Daud diangkat jadi raja. Yonatan juga sudah mati. Daud mengingat perjanjian, komitmen dengan Yonatan, sehingga Daud mencari anak Yonatan. Anak Yonatan ditemukan, bernama Mephiboset. Dia mengaku dirinya, aku ini anjing mati. Kenapa kau kasihi aku? Yonatan kakinya timpang. Tetapi Daud mengasihi. Kasih yang dibangun oleh Yonatan ternyata tidak hilang begitu saja. Daud menggapai anak Yonatan yang mengaku seperti anjing mati. Dan Mephiboset itu di 2 Samuel 9 ayat 1 berkata begini. Daud berkata, masih adakah keluarga Saul yang tersisa? Supaya aku dapat menunjukkan kebaikan kepadanya demi Yonatan. Dicari. Orang yang nabur kasih itu, walaupun tidak dibalas dari orang yang kau kasihi, Tuhan itu tidak diam. Tuhan bisa memakai apa yang kau tabur itu kau tuai pada saat dan cara dia. Lihat di sini. Saat Daud bertemu dengan Mephiboset di 2 Samuel 9 ayat 7, Daud berkata kepadanya, janganlah takut, karena sesungguhnya aku akan menunjukkan kebaikan kepadamu karena ayahmu Yonatan. Sebab aku akan mengembalikan kepadamu semua tanah kakekmu Saul. Lalu engkau dapat makan hidangan di mejaku terus menerus. Daud sudah jadi raja ini. Mephiboset gembel. Ada di persembunyian. Tetapi ternyata berubah menjadi pribadi yang diangkat. Makan sehidangan dengan raja. Sekali pesta. No. Terus menerus.
saudara sudah menerima kasih dari Tuhan di dalam Yesus berlimpah-limpah. Biarlah dari limpahan itu keluar dari dirimu kasih dengan sesama. Dan ketika engkau relationship berdasarkan kasih, engkau tidak akan kekurangan keuntungan. Tetapi kalau engkau relationship berdasarkan tipu muslihat, baik di dalam hubungan membangun rumah tangga, atau hubungan kerja, atau hubungan pelayanan, penuh kelicikan, penuh tipu muslihat, engkau akan kehilangan keuntungan. Yang diajarkan adalah tidak ada kerugian bagi orang yang menghargai relationship berdasarkan kasih. Keturunan Yonatan bahkan dapatkan anugerah. Itu yang pertama. Yonatan dan Daud menghargai relationship dengan kasih. Seperti pada diri sendiri. Yang kedua, tadi teladan Yesus kan kesetiaan toh. Kita lihat Rut dan Naomi. Rut dan Naomi. Naomi ini mertua, Rut ini menantu. Naomi punya anak laki. Tapi anak lakinya ini mati. Sehingga Rut menantu ini sudah tidak lagi memiliki suami, tapi dia tetap setia kepada Naomi. Setelah anak laki-laki Naomi meninggal semua, maka Naomi meminta Rut, menantunya, dan Orpa juga menantu Naomi, kembali ke tempat asal mereka masing-masing. Dan Orpa dengan sedih meninggalkan Rut. Namun Rut tetap mau dengan Naomi. Ketika Naomi baik keadaannya, dia dengan Naomi. Ketika Naomi buruk keadaannya, dia tetap setia. Ini relationship, saudara. Ada yang suami keadaan baik, engkau sayang. Suami dalam keadaan tidak baik, kau tendang. Itu bukan ajaran Bible. Rut 1 ayat 16 berkata begini, tetapi Rut berkata, janganlah mendesakku untuk meninggalkanmu, sehingga aku pulang dan tidak mengikutimu lagi. Karena kemana engkau pergi, kesitulah aku akan pergi, dan di mana engkau tinggal, disitulah aku akan tinggal. Bangsamu adalah bangsaku, Elohimmu adalah Elohimku. Naomi menyembah Yahweh. Rut ini orang Moab yang tidak mengenal Tuhannya Israel. Tetapi dia membuat statement itu, dalam keadaan baik aku ikut engkau, dalam keadaan tidak baik aku setia. Ayat 17, di mana engkau akan mati, disitulah aku akan mati dan dikuburkan. Biarlah Yahweh melakukan demikian kepadaku. Bahkan biarlah dia menambahkannya sekiranya ada yang dapat memisahkan antara aku dengan engkau, kecuali kematian. Wah, ayat ini seringkali dipakai untuk khotbah perkawinan. Tetapi sebetulnya ini bukan antara perkawinan. Ini relationship. Bagaimana Bible mengajarkan ketika kita membangun relationship. Ini relationship yang jarang ditemui. Keakraban mertua dan menantu. Rut tidak membuang relationship-nya dengan Naomi yang sudah tua, yang tidak berguna, yang tidak kaya, yang sedang terpuruk. Padahal Rut masih muda, masih bisa kawin lagi. Gak perlu ikutan Naomi hidup susah dan sengsara. Kan lebih gampang hidup sendiri daripada diikuti mertua yang sudah tua, tidak bekerja, tidak ada gunanya. Namun Rut memilih setia menemani Naomi apapun keadaannya. Ini tindakan kesetiaan yang tanpa syarat. Banyak orang baik, kata Amsal, tetapi orang setia, siapa yang dapat menemukannya? Amsal 20 ayat 6,
Banyak orang akan memberitahukan kebaikannya sendiri kepada semua orang. Tetapi orang yang setia, siapakah dapat menemukannya? Dan kalau dicari di Indonesia, ketemu di Jawa Timur. Cari di Jawa Timur, ketemu di Surabaya. Cari di Surabaya, ketemu di YHS ini. Engkau adalah orang-orang yang setia di dalam relationship. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Orang baik itu banyak. Banyak juga yang tahu dirinya baik. Namun kesetiaan itu langka. Betul-betul langka. Dan saya appreciate, saya menghormati saudara yang dari sejak awal ada gereja ini sampai sekarang. Saya menghormati saudara. Ini tes kesetiaan. Keluarga, gereja lokal, kerajaan surga. Biarlah kita setia kepada keluarga, kepada gereja lokal, dan kepada surga. Oleh anugerah, kekuatan Roh Kudus, tuntunan firman, engkau dimampukan. Kesetiaan ditemukan di dalam setiap saudara yang mendengar firman ini. Katakan bersama saya, oleh anugerahnya, aku orang setia. 1, 2, 3. Oleh anugerahnya, aku orang setia. Terima kasih untuk para suami yang setia, untuk para istri yang setia, untuk orang tua yang setia, menantu yang setia, mertua yang setia, rekan-rekan deacon yang setia. Terima kasih untuk semua pekerja yang setia. Tuhan mengapresiasi kesetiaan. Bible menyebutkan di kitab Wahyu, dipanggil, dipilih, dan katakan apa? Setia. Saudara kita lagi alami kehilangan orang yang dikasihi, sahabat kita lagi alami kesusahan, sahabat kita lagi kekurangan, apa respon kita? Minggir aja deh, kita tinggalkan saja, jauh-jauh aja, males ketemu dia, ngutang terus, nggak bayar-bayar. Nanti kalau deket-deket malah tukaran, bisa bubar, nggak jadi sahabat, malah bikin repot aja. Atau kita memilih jadi seperti Ruth, menjadi a friend in need is a friend indeed. Sahabat yang ada, sahabat hadir menolong di saat temannya alami kemalangan. Dulu ada sih sahabat saya yang berkata kepada saya, kalau Pak Yusak susah, pasti aku ada. Kalau Pak Yusak senang, aku nggak usah ada, nggak apa-apa. Dan betul saudara, ketika saya susah, selalu dia ada. Setelah selesai, hilang dia. Kerja, waktu saya susah, entah dari mana dia tahu, selalu dia ada. Sampai ngurusi detail-detailnya. Tapi ketika saya sudah senang, sudah, dia pergi. Dia punya janji begini, aku dekat dengan Yusak itu dekat secara roh. Kalau dia persoalan, aku pasti datang. Ya saudara, dan sudah dibuktikan. Tapi waktu senang pun saya pernah diajak keliling dunia oleh dia. Kemana negara-negara di dunia ini pernah saya datangi ya bersama dengan sahabat ini. Ya sudah banyak sih negara-negara yang saya datangi dengan dia. Tapi sekarang dia sudah dipanggil Tuhan. Mungkin Tuhan tahu saya sudah enggak susah lagi. Tapi saya juga imani
bahwa Tuhan akan munculkan sahabat-sahabat lagi. Ya, saudara-saudara, dan memang keren sekali, memang keren sekali. Sinode YHS itu saya dapatkan juga perjuangan dia. Sinode satunya yakin saya dapatkan juga perjuangan dia. Sinode lama yang saya berada, yang saya disuruh keluar, itu juga perjuangan dia. 3 sinode loh, keren toh. Supaya saudara tidak salah menduga, saya kasih, sekarang kan sering orang memberi inisial toh. Supaya saudara, oh dia toh yang mati itu toh. Oh, bukan. Namanya adalah AGS. Itu sahabat luar biasa. Iya, kesaksian pribadi sih, pasti dia dari Tuhan. Dan biasanya yang baik-baik gitu cepat dipanggil Tuhan. Sampai ada yang berseloroh, jadi orang itu ojo api-api. Nanti cepat mati. Bukan saudara, bukan begitu. Kalau tugasnya sudah selesai ya sudahlah, puji Tuhan. Jadi menghargai relationship saat baik maupun buruk. Apa kemudian Ruth kekurangan keuntungan dengan menunjukkan kesetiaannya dalam relationship dengan Naomi? Tidak saudara. Ruth justru dalam kesetiaannya dia membuat Boaz jatuh hati kepadanya. Dan akhirnya Ruth ketemu Boaz dan mendapatkan perubahan kehidupan. Boaz menjadi penebus sehingga tangisnya jadi tawa, kemiskinannya dirubah jadi kelimpahan. Keterpurukannya menjadi orang yang bermartabat. Ruth dan Naomi menghargai relationship dengan kesetiaan. Saat baik ataupun buruk. Tapi puji Tuhan, saudara enggak ketemu Boaz. Saudara di sini semuanya ketemu Yesus Kristus penebus yang sejati, yang kekal selama-lamanya, pemilik surga yang mulia. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Ya, yang terakhir sekarang, masih 4 menit. Tadi Yesus memberi teladan relationship dengan kita, memberi kasih, kesetiaan, dan kemudian pengorbanan. Saya mau menunjukkan di Bible ada contoh Abraham dan Lot. Kejadian 13 ayat 1, maka Abraham pergi dari Mesir ke tanah Negeb. Ia dan istrinya dan segala yang dipunyainya dan Lot bersamanya. Abraham sangat berkelimpahan. Sogeh temenan ini Abraham. Dengan ternak, perak dan emasnya. Ia meneruskan perjalanannya dari satu tempat ke tempat lainnya, dari Negeb bahkan sampai ke Bet-El. Ke tempat kemah pertama didirikan di antara Bet-El dan Ai. Ke tempat pertama kali ia mendirikan mezbah, di sanalah Abraham memanggil nama Yahweh. Abraham tadi kaya raya toh, sekarang Lot. Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham, ia juga memiliki kawanan domba dan lembu jantan dan kemah-kemah. Negeri itu tidak dapat lagi menampung mereka untuk tinggal bersama-sama karena harta milik mereka sudah sedemikian banyaknya dan tidak mampu lagi untuk tinggal bersama-sama. Maka terjadilah apa katakan? Perselisihan. Tetapi ternyata di dalam relationship itu bisa ada perselisihan. Di antara mereka yang menggembalakan ternak Abraham dan mereka yang menggembalakan ternak Lot. Pada waktu itu orang-orang Kanaan dan orang-orang Feris juga diam di negeri itu. Nah, saudara-saudara, konflik, perselisihan terjadi bukan antara Abraham dan Lot, tetapi pegawai-pegawai mereka, gembala-gembala mereka. Konflik terjadi bukan karena saat kurang, saat masih miskin, tapi justru karena sudah diberkati Tuhan, kelimpahan, malah terjadi konflik. Sehingga selorohan orang miskin akur, kaya tawur.
Berapa banyak yang alami itu, saudara? Dulu miskin baik-baik loh, suami istri, saudara bersaudara, kaya malah tawuran loh. Ini kuat melarat gak kuat soge. Dikatakan ada orang Kanaan, orang Feris yang notabene tidak percaya Yahweh melihat Abraham dan Lot bagaimana menghandle perselisihan. Sama halnya saudara dengan kita. Mungkin saudara sudah ribut dengan pasangan di rumah. Ada anak atau tetangga atau orang di sekitarmu melihat bagaimana kita menyelesaikan perselisihan itu. Kita lihat apa yang dilakukan Abram. Kejadian 13 ayat 8, ini keren ini. Berkatalah Abram kepada Lot. Lot itu kan ikut Abraham tuh. Jangan ada pertengkaran antara aku dengan engkau. Dan antara para gembalaku dengan para gembalamu. Karena kita ini bersaudara. Keluar statement Abram, jangan ada pertengkaran. Karena Abram dan Lot bersaudara. Idealnya adalah demikian. Namun kita tahu banyak persaudaraan yang tidak menjunjung tinggi relationship karena motivasi lain. Relationship ini mesti dijaga lebih dari yang lain, saudara. Kejadian 13 ayat 9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untukmu? Baiklah pisahkan dirimu. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Solusi dari Abraham kepada Lot adalah, ojo tukaran yuk. Relationship ini harus dijaga. Kamu pilih saja dulu. Wah, lalu Lot dengan keserakahannya, dengan egonya, memilih tanah yang luas, yang tampak hijau. Dan Abraham berbesar hati. Padahal dia kan melok Abraham toh. Sekarang podo-podo diberkati, lalu Abraham. Dia menghargai relationship dengan berkorban. Sudah wes pilihlah dulu. Berbesar hati dengan berkorban. Dan kemudian Lot memilih padang rumput yang hijau. Abraham memilih sisanya. Dan ternyata Tuhan tahu Abraham menjaga relationship dengan Lot dengan kebesaran hati, dengan pengorbanan. Sudah ambillah. Gimana yang kamu mau? Ternyata saudara, gegabah dia. Dia pilih Sodom dan Gomora. Akhirnya hancur keluarganya, hancur. Semuanya hancur. Sebaliknya Abraham yang berkorban, yang berbesar hati. Tambah naik, tambah makmur. Saya mau sampaikan kepada saudara, kita semua sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan. Yesus Kristus mati, berkorban untuk saya, saudara. Luber, biarlah ketika kita membangun relationship, kita mengikuti teladannya. Abraham, apakah kekurangan? Alami kekurangan dengan menghargai relationship, dengan berbesar hati, dengan mau berkorban? Tidak, saudara. Di Kejadian 13 ayat 14 dikatakan begini, setelah Lot pergi, Yahweh berfirman pada Abraham, arahkanlah pandangmu dan lihatlah dari tempat engkau berada ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Sebab seluruh negeri yang engkau lihat itu aku akan berikan kepadamu dan kepada keturunanmu sampai selama-lamanya. Wow, aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika ada seorang yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung. Bangkitlah, jelajahilah panjang dan lebarnya negeri itu, karena aku akan memberikannya kepadamu. Wow, wow, wow. Ini tidak berhubungan dengan horizontal saja. Ada urusannya dengan Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam. Ketika Abraham mengikuti prinsip mau berkorban, berbesar hati. Abraham membagi miliknya dengan Lot dan Abraham tidak kekurangan, justru diberkati dalam kelimpahan sampai selama-lamanya. Ini keren sekali, saudara.
Kesimpulannya, Yonatan dan Daud menghargai relationship berdasar kasih seperti kepada diri sendiri. Yuk mulai mengasihi pasangan seperti diri sendiri, mengasihi orang tua, bangun relationship dengan kasih. Ruth dan Naomi menghargai relationship dengan kesetiaan. Jangan curang, jangan berkhianat. Saat baik ataupun saat buruk. Ada rekan-rekan yang ketika saya baik bersama saya, saat saya alami keterpurukan tetap bersama saya. Terima kasih untuk kesetiaan saudara. Dan yang terakhir, yaitu Abraham dan Lot. Menghargai relationship dengan pengorbanan, dengan kebesaran hati. Dan itu adalah teladan Yesus Kristus Tuhan. Yesus memberi kita teladan sempurna dalam menghargai relationship. Demi relationship dengan kita, dia mengasihi, dia setia, dia berkorban. Kemuliaan bagi Kristus Yesus Tuhan saja. Ayo kita tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Ini keren loh saudara. Ini cowok, itu cowok, ini cewek, ini cewek. Saudara tahu? Mana ini mama, ini anak-anaknya mama ini saudara. Wah, keren ya saudara, luar biasa loh ini. Wah, mana yang keren ini? Telu-telue keren ya saudara-saudara. Dan juga iya, tiga-tiganya keren dan juga relationship mereka bagus sekali. Dan saya rindukan relationship dalam keluarga bersama-sama melayani Tuhan seperti yang saudara lihat di depan ini, puji Tuhan. Yuk naikkan pujian, haleluya. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam Pengharapan di dalam-Mu. pengharapan Di dalam-Mu. Mari bersorak. Yesus Tuhan. Saudara diberkati dengan ibadah ini? Ya. Kalau saudara datang hanya untuk Pastor Andi Simon dan dapat mujizat, mungkin saudara kecewa tidak ketemu Pastor Andi Simon. Tetapi dengan saudara ikut memuji, menyembah, mendengar firman, dan alami lawatan Tuhan, itu keren sekali. Ada dari antara saudara yang baru pertama kali datang ke gereja ini. Tolong angkat tangan tinggi-tinggi yang baru pertama kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak ya saudara, banyak ya. Ya, selamat datang di keluarga kita di sini. Minggu-minggu yang berikutnya silakan sudah bisa hadir. Saya setelah ini akan ke Malang dan melayani bersama Pastor Andi Simon seperti tadi pagi. Menurut Pastor Andi Simon, tidak perlu tatap muka, itu bisa tetap ada mujizat. Nah, tadi terbukti saudara,
ketika Pastor Andi Simon sudah pergi toh, lalu ada orang yang masuk ke lounge, ke tempat saya berkumpul. Ada seorang ibu dari Jogja datang ke saya, cuma mau berkata terima kasih. Terima kasih apa, Bu? Saya didoakan Pastor Andi Simon melalui YouTube, dan sekarang saya dicek kankernya hilang, sudah sembuh. Wah. Tadi saya suruh Pak Indra, Pastor Indra ada enggak? Indra Abraham ada enggak? Langsung saya minta Pastor Indra rekaman. Ini orang jauh-jauh datang dari Jogja untuk cuma berterima kasih loh. Keren loh saudara. Jadi tidak untuk ditumpangi oleh Pastor Andi Simon. Tetapi kalau iman percayamu kepengen ditumpangi tangan, ya sudah, jadilah seperti percayamu. Tadi itu malah ada yang nangis. Kenapa kok nangis? Belum nyentuh Pastor Andi Simon. Jadi banyak orang tahu saudara, jadi mau nyentuh itu enggak geok. Begitu sudah nyentuh gini, langsung menang loh, diem loh saudara, enggak nangis lagi. Karena imannya begitu. Tetapi di gereja ini, puji Tuhan, di antara tim kita ada muncul Pastor Andi Simon. Tetapi Jesus is the center. Yesus itu pusatnya, kesembuhan dari Kristus Yesus Tuhan. Asal kau percaya kepadanya. Ayo kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Diberkati jemaat ini dengan kesehatan yang baik, dengan keluarga yang baik, pemulihan, dan dengan pekerjaan keuangan yang baik, pemulihan bahkan kelimpahan yang luar biasa, yang gak mungkin menjadi mungkin dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Puji nama Tuhan, saat yang baik untuk menabur di rumah Tuhan, satu hati berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan, firman-Mu ya dan amin terjadi dalam hidup kami. Saat yang baik kami mau menabur di rumah Tuhan, kami beri dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sambil memberi, sambil kita saksikan YHS News. Yes, mari menyembah bersama New Power Worship. Hadirat kasih dan kuasa Tuhan terasa banget nyata dan membawa pemulihan, kekuatan yang baru dan kesembuhan in Jesus name. Bless you, dadah. Halo semuanya, Michael Panjaitan di sini dengan penuh sukacita ingin menginformasikan buat semua teman-teman bahwa New Power Worship dengan new albumnya I Am Healed akan segera rilis di official YouTube-nya New Power Worship. Buat teman-teman semuanya, ayo bergabung memuji menyembah Tuhan bersama-sama pada hari Minggu pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Sekali lagi di YouTube channelnya New Power Worship bersama hamba Tuhan yang luar biasa dan para worshiper yang luar biasa yang pasti akan memberkati setiap kita. And oh by the way, sebelum kita nonton konser, teman-teman sudah bisa dengarkan full album dari New Power Worship I Am Healed ini di Spotify, iTunes, dan di semua digital platform yang ada. So I'll see you guys there and God bless you. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ingin menyampaikan kabar baik tentang album pujian penyembahan. Dunia berkata tidak ada obat yang dapat menyembuhkan semua jenis penyakit. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengatakan di Mazmur 103 ayat 3, Dia yang telah memberikan pengampunan atas segala kesalahanmu dan yang telah memberikan kesembuhan atas segala penyakitmu. Bilur-bilur darah Yesus sanggup memberikan healing atas segala sakit penyakit. Mari dengarkan lagu-lagu yang memberkati dan menguatkan dalam album I Am Healed. Jangan lupa juga saksikan virtual concert I Am Healed Minggu 24 April 2022 jam 20.00 WIB, jam 8 malam WIB di channel YouTube New Power Worship. Dan saya percaya saudara akan alami lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, dan sukacita surgawi turun atas kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji Tuhan. Amin. Jadi saudara, seluruh zaman orang dibenarkan karena percaya kepada Yesus atau Yesus yang akan datang,
atau Yesus yang sudah datang. Penebusan dosa yang dilakukan oleh Kristus kira-kira 2000 tahun yang lalu berlaku surut untuk orang-orang sebelum zamannya dia, berlaku ke depan untuk kita yang pada zaman itu belum ada dan bahkan juga belum berbuat dosa. Kalau enggak, ya enggak ada penebusan. Kalau enggak ada penebusan, kita masuk neraka. Bergabunglah bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada hari Senin 25 April 2022 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Pendeta Budi Asali. Kirimkan promo doa saudara dan kesaksian di nomor WhatsApp 08125251000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook fanpage Pastor Yusak Hadi Siswantoro. Yeshua HaMashiach bless you. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Terus dukung kami dalam pelayanan untuk keselamatan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus dengan cara memberikan persembahan atau persepuluhan saudara melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Sertakan juga keterangan persembahan atau persepuluhan dari kota mana. Atau berikan persembahan dan persepuluhan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki, seperti Dana, OVO, atau GoPay, dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan saudara mengubah kehidupan. Yeshua HaMashiach bless you. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, maka setelah ibadah selesai, Senior Pastor Yusak Hadi Siswantoro akan mendoakan Bapak Ibu Saudara, jadi saudara bisa tinggal dan bersama-sama nanti akan didoakan bagi saudara yang membutuhkan. Berapa banyak diberkati ibadah ini, mari lambaikan tangan, mari bersama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan kemenangan, sebab kemenangan kita sudah ada di dalam Yesus Tuhan. Haleluya! Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Amin. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Percaya Dia hebat menjamahmu. Raja perkasa, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuk di gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Katakan segala raja. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan keajaibannya, ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuk di gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Segala raja. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Engkau memberi kami kemenangan, Engkau memberi kami keajaiban. Come on church, kami bawa pujian, amin, nyanyian kemenangan, masuk di gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja.
kami bawa pujian, nyanyi dan kemenangan masuk di gerbang hati kami bersinar. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Katakan segala raja. Yesus kau Raja. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Ya, sebelum Pastor Yudi doa berkat, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa saudara bisa didoakan setiap hari karena kita ada doa pagi kita jam 5 pagi di YHS Media YouTube. Doa siang kita jam berapa? 11. Itu saya mendoakan jam doa malam kita jam berapa? 9. Itu ada Pastor Chun yang mendoakan. Kadang saya juga muncul di malam, muncul di pagi, tapi saya selalu muncul di siang. Jadi kalau mau didoakan saudara bisa doa di situ. Untuk hari ini saudara yang mau didoakan silahkan saudara bawa tas saudara, lalu majulah ke depan sehingga nanti saudara tidak kembali ke kursi saudara. Yang mau didoakan silahkan maju ke depan. Ayo, ada yang mau didoakan? Bawalah tasmu supaya tidak nanti kembali ke depan, kembali ke kursi. Ya, ayo silahkan maju. Haleluya, 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 haleluya. Yang kau perlukan cuma percaya. Ketika saudara ditumpang tangan, percaya apa yang kau minta, kau dapatkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Oke. Ya, nanti setelah ditumpang tangan, langsung saudara pulang setelah doa berkat Pastor Yudi. Silakan Pastor Yudi. Mari kita angkat tangan. Padanya kami mengangkat tangan, mengangkatkan wajah kami. Dialah berkat dan kasih dari Bapa Yahweh, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan pengurapan kuasa Roh Kudus selalu menyertai dan memberkati di dalam keluarga, usaha pekerjaan, kesehatan, dan masa depan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.